Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang mengandung arti adat kebiasaan. Pengertian moral menurut Suseno, kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Tujuan dan fungsi moral yaitu mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai dan norma. Macam-macam dan wujud moral. Yang pertama, moral ketuhanan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan keagamaan berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moralnya yaitu melaksanakan ajaran agama yang sudah dianut dengan baik. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat, yaitu semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moralnya yaitu menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang ketiga yaitu moral etika dan kesusilaan, yaitu semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Wujud moralnya yaitu menghargai orang lain yang berbeda pendapat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang keempat, moral disiplin dan hukum, yaitu suatu hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moralnya yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sumber-sumber moral. Yang pertama yaitu agama. Karena agama memberi sugesti kepada manusia agar dalam jiwanya tumbuh sifat-sifat mulia, terpuji, toleransi, dan manusiawi. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani adalah penghasil moral, karena hati nurani berperan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan saat hati nurani diisi dengan hal dan nilai positif, maka hati nurani akan menghasilkan kualitas moral yang cerdas untuk memutuskan apa yang baik dan buruk. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun, dan fungsinya untuk mengatur masyarakat agar terciptanya ketertiban di suatu daerah. Aliran-aliran filsafat moral. Aliran yang pertama yaitu idealisme. Menurut aliran ini, baik buruknya perbuatan manusia tergantung dari cara pandang orang itu sendiri. Dan yang kedua, hedonisme. Menurut paham ini, perbuatan baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu. Yang ketiga, aliran eudaimonisme. Menurut aliran ini, suatu tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan yang keempat, utilitarisme. Menurut aliran ini, perbuatan manusia dinilai baik apabila memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kelima, aliran deontologi. Dalam aliran ini lebih menekankan kewajiban manusia untuk bertindak baik. Dan yang keenam, aliran teleologi. Menurut aliran ini, ukuran baik buruk perbuatan manusia ada pada tujuannya. Hati nurani, yaitu suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional
berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Bentuk-bentuk hati nurani. Yang pertama, retrospektif, yaitu memberikan penilaian tentang perbuatan yang telah lalu atau masa lampau. Dan yang kedua, prospektif, yaitu melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Sifat-sifat hati nurani. Yang pertama, personal, yaitu hati nurani yang berasal dari dalam diri seorang manusia. Dan suatu hati nurani personal itu merupakan suara hati nuraninya sendiri. Yang kedua, adipersonal, yaitu hati nurani adipersonal merupakan semacam bisikan hati nurani yang bersifat dari luar diri seseorang, seolah-olah ada sesuatu yang membisikkan hal-hal baik atau buruk yang akhirnya berpengaruh dalam tingkah laku seseorang. Dan yang ketiga, bersifat mutlak, yaitu hati nurani bersifat mutlak merupakan bentuk sifat khas hati nurani yang berlaku mutlak, atau posisi di saat hati nurani yang mendesak hati kita untuk menaati bisikannya, seakan-akan menyadarkan kita terhadap kewajiban atau kepada suatu hal yang harus atau tidak boleh kita lakukan.